Pertama, perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Berarti tidak benar ada anggapan bahwa ini membenturkan antara DPR dengan pihak lain, karena kalau sejalan dengan cita Presiden Prabowo bahwa pemulihan aset dan juga perampasan aset ini berarti masih continue di DPR ya Kang? Ya masih terus ya, kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Cukup? Ya. Mungkin masih soal perampasan aset, kan ini kan memang kalau dari DPR kan masih terus membahas begitu ya Kang. Tapi ini kan kemarin mungkin ada beberapa masukan juga bahwa untuk menentukan timeline gitu Bang. Ini mungkin kalau dari pimpinan sendiri ada target atau bagaimana gitu Kang untuk timeline pembahasan RUU perampasan aset? Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting. Agar yang namanya RUU perampasan aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat, ini diharapkan RUU perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Cukup ya? Ya, jadi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebetulan di Komisi 9 kemarin menyampaikan ada urgensi yang paling ketemu dengan beberapa stakeholder. Ya sudah usulannya minta kalau harus ada yang dibahas di masa reses supaya nanti di masa sidang depan sudah mulai ke pembahasan panja. Ini kita bawa di Rapim nanti ya, dan Bamus. Usulan untuk rapat di masa resesnya dari Komisi 9. Cukup ya? Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Hari ini saya akan menyampaikan update soal penanganan pembahasan RUU perampasan aset, karena tadi malam kami pimpinan dan para kapoksi melakukan rapat ya soal bagaimana kita maksimalisasi dan percepat ya semua proses penyerapan aspirasi publik terkait perampasan aset ini. Sebelah saya ada Pak Pala Amru, panggilannya Gus Pala, fraksi PDI Perjuangan ya. Ini ada teman-teman mahasiswa yang berkegiatan di DPR ya, magang. Jadi mereka ini juga akan kami berikan kesempatan menyampaikan pendapatnya, lalu juga kita libatkan dalam aktivitas DPR seperti ini ya. Baik, kelak nanti insya Allah mereka juga menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Ya teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya
pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Ketika nanti kita sudah susun, DIM-nya hanya akan ada dari pemerintah. Tapi kalau undang-undang usulan dari pemerintah, maka DIM-nya akan ada dari 8 fraksi. Ya kita tahu masing-masing fraksi pasti akan membuat DIM yang mungkin saja secara substansi sama satu sama lain tapi redaksi beda, maka akan menimbulkan banyak sekali DIM, ya 8 kali lipat daripada apabila diusulkan oleh pemerintah. Nah itulah bagian dari strategi kami agar semua undang-undang yang dibahas termasuk dan terutama undang-undang perampasan aset ini cepat adalah bagian dari taktik kami, strategi kami adalah dengan menyeret ini sebagai usulan DPR, ya. Kalau DPR kan begitu kita disusun DIM dari pemerintah, maka prosesnya akan lebih cepat. Itu pengalaman kami di DPR selama ini begitu. Kalau DIM-nya dari DPR pasti pembahasannya kalau usulannya dari DPR pasti pembahasannya lebih cepat. Itu bagian dari strategi kami. Nah kemudian ya teman-teman, selain banyak pihak ya, ada 20 pihak yang sudah memberikan atensi, memberikan aspirasi. Kita semalam ya diputuskan bahwa kita akan mengundang ya para akademisi hukum ya dari seluruh fakultas hukum ya, dari sebagian besar yang bersedia ya di seluruh Indonesia. Sama seperti KUHAP. Kalau KUHAP itu kan semua kampus kita undang ya. Kita akan undang semua akademisi hukum, representasi. Jadi nggak hanya universitas yang besar-besar dan selama ini banyak terlibat di sini saja, tapi universitas di daerah ya juga kita akan undang dan kita akan fasilitasi kedatangan para akademisi tersebut ya. Nah, kemudian juga kita akan mengundang praktisi ya yang punya pengalaman cukup banyak menangani perkara-perkara yang erat kaitannya nanti dengan perampasan aset. Praktisi antara lain misalnya yang kami sudah ajukan undangan adalah Pak Hotman Paris, kemudian Pak Magdir Ismail, Pak Junifer Girsang, Pak Ari Yusuf Amir ya. Banyak lagi ya, nanti pokoknya tiap minggu kita akan update ya teman-teman. Jadi yang mendesak adalah dari akademisi Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Nah ini juga kami berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa ya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam waktu dekat Trisakti, BEM Trisakti ya, saya sudah komunikasi sama presidennya, kalau nggak salah saudara Putra ya, kita undang mereka untuk hadir memberikan pendapatnya seperti kemarin juga.